Welcome back to Canva Tutorial. Hari ini kita akan belajar gimana sih caranya bikin komik kayak di gambar ini pakai aplikasi Canva. Tapi sebelum itu, jangan lupa buat selalu dukung channel ini dengan cara like, share, comment down below, dan buat pendatang baru, subscribe supaya kalian selalu dapat notifikasi tiap kali aku upload video-video terbaru. So with no further ado, let's jump to the tutorial. Alright, seperti biasa, yang penting teman-teman udah download aplikasinya dulu, terus kita langsung masuk ke aplikasinya. Nah, biasanya kan aku langsung scroll ke bawah nih, kita tinggal cari template-nya. Kalau untuk komik ini, karena biasanya di bawah tuh kadang muncul, kadang enggak, jadi kita langsung aja tulis di pencariannya. Ketik aja komik, nanti bakalan muncul banyak banget opsi-opsi komik yang bisa kita pakai, seperti pada video di atas. Nah, terus teman-teman harus memilih salah satu desain komik yang teman-teman suka sesuai sama tema kalian, sesuai sama selera kalian. Intinya, ya yang penting kalian suka gitu ya. Karena ada banyak banget nih pilihannya. I will give you one example guys. Aku akan kasih satu contoh untuk membuat komik ini. Jadi di sini aku pilih salah satu komik yang ada percakapan antara dua orang, tapi hal yang teman-teman perlu tahu adalah dia tuh nggak cuman berisi komik jadinya, tapi ada opsi-opsi lainnya juga. Jadi dia bakalan ada blank space-nya gitu yang udah dikotak-kotakin, terus ada space untuk gambarnya, emoticons-nya, karakter orangnya misalnya ya. Terus kemudian ada juga untuk orangnya itu sendiri, badannya seperti apa. Dan caranya, kita tinggal klik di gambar, lalu geser aja ke slide sampingnya untuk memunculkan gambar tersebut pada slide sebelumnya. Atau pada blank space slide-nya yang mau kita isi desain komiknya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kita tinggal klik, terus geser ke arah komiknya, habis itu kita bisa susun gambarnya sesuai dengan keinginannya teman-teman. Jadi, ketika kita menemukan desain komiknya tadi itu nggak cuman hanya ada satu opsi desain aja di awal yang kita tinggal ubah kalimatnya doang, tapi ada opsi blank space yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. So, how? Very interesting, right? Jadi itu makanya kenapa aku suka banget pakai aplikasi Canva ini untuk ngedit keperluan-keperluan konten aku. Dan aku rasa ini akan sangat bermanfaat buat kalian semua yang berprofesi sebagai content creator. Dan yang paling penting adalah aplikasi ini gratis. Memang ada sih beberapa fitur-fitur yang itu harus masuk ke akun pro-nya, kita harus berlangganan. Tapi tanpa menggunakan fitur itu pun menurutku kalau kita di basic editing gitu, itu udah cukup banget buat kita bikin-bikin editan atau bikin-bikin desain menggunakan Canva ini. Sangat cukup sekali. Nah, di sini yang mau aku buat adalah daily expression untuk simple present tense. Jadi kalau teman-teman tahu, aku kan punya 2 channel YouTube ya. Yang pertama itu Fiatin English, itu untuk sharing tentang bahasa Inggris, dan biasanya aku juga bikin postingan di Instagramku yang finglish.id yang khusus bahasa Inggris aja. Nah, di sini nih ceritanya aku lagi mau bikin postingan dengan konsep baru, yaitu konsep komik. Nah, kemudian aku tambahkan beberapa gambar dari pilihan slide yang lain ke slide utama yang blank slide tadi, untuk kemudian nanti aku padu-padankan. Setelah itu nanti rencananya akan aku beri tulisan terkait dengan kalimat-kalimat yang biasanya kita pakai dalam menggunakan simple present tense. Jadi kayak penerapannya gitu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi banyak banget ya opsinya, disesuaikan aja sama konsep kalian. Gak harus yang kayak aku gini, bisa juga kalian bikin yang percakapan, itu juga gak masalah. So, kita langsung aja lanjutin prosesnya. Jadi di sini aku mulai dari pindah-pindahin gambar yang aku perlukan, yang menurut aku cocok. Terus ada ide kayak, aku bakal bikin kalimat A dari gambar B misalnya. Nah, kemudian aku sesuaikan aja gambarnya kira-kira cocoknya di part yang mana. Kita bisa atur juga besar kecil gambarnya seperti apa. Terus kita tinggal geser-geser aja.
kayak gitu. Jadi ini tuh bener-bener gampang banget ya, bener-bener aplikasi yang memanjakan kita sebagai editor awam yang nggak tahu caranya di laptop tuh, ini bisa banget diandalkan. Oke, kita lanjutin lagi. Jadi aku masih ngatur-ngatur sih di sini, biasa lah ya. Sambil bikin editan tuh sambil mikir kira-kira apalagi nih kreativitas yang bisa aku pakai di sini. Dan udah ada beberapa kalimat sih yang mau aku terapkan. Jadi yang pertama kita atur dulu judulnya. Judulnya akan aku ganti sebagai simple present tense daily conversation, kayak gitu nanti kurang lebih. Nah, untuk mengganti judul seperti biasa kita tinggal klik aja tulisan yang ada di situ, kemudian kita sesuaikan dengan judul yang ingin kita taruh di situ gitu ya. Kalau misalnya kurang gimana? Gampang. Klik lagi, terus klik duplicate. Nah, kemudian akan muncul kolom yang lain, terus kalian bisa lanjutin buat ngetik lagi. Kalau konsepnya mau dibedain atau mau ada space antara tulisan satu dengan tulisan kedua dan sebagainya. Atau kalau misalnya nggak mau diduplicate, kalian bisa juga klik tanda plus yang ada di pojok kiri bawah, ya, yang warna ungu itu. Terus kemudian nanti kalian pilih menu teks. Nah, untuk menu teksnya itu juga ada beragam. Sebenarnya ada templates-nya, tapi aku lebih seneng buat ngatur tulisannya sendiri. Jadi aku selalu pilih yang basic typingnya, kemudian kita tinggal klik, kita ubah kalimatnya yang cocoknya kita, sukanya itu apa, sesuai sama skripnya kalian. Terus kalau udah kita tinggal susun-susun lagi, kita bisa ubah fontnya juga di situ. Kita bisa ubah ukuran fontnya, selain style fontnya itu. Kemudian kita bisa ubah warnanya juga. Mirip banget sama kalau kita ngetik di Microsoft Word. Pokoknya itu mirip banget. Ya kurang lebih seperti itulah gitu ya. Terus kebetulan di sini nanti yang akan aku pakai adalah model font yang mirip-mirip sama ketikan Korea ala-ala. Jadi yang zaman sekarang tuh orang lagi suka banget nih sama font ini. Tapi aku lupa namanya, nanti aku mention aja ya di videonya. And then kalau udah selesai ngetik kayak gini, kita tinggal sesuaikan sama space-nya. Jadi sama bagiannya, apakah udah muat atau belum nih sama bagian yang masih kosong. Kalau belum, kita tinggal sesuaikan lagi. Bisa dikecilin, bisa digedein hurufnya. Terus kita taruh di tempat yang masih kosong itu tadi. Nah, untuk gambar selanjutnya, biar kita nggak ribet setting dari awal, kayak fontnya, ukurannya, dan sebagainya, kita tinggal duplicate aja. Kalau udah diduplicate, kita geser ke gambar selanjutnya, terus kita mulai ketik lagi skrip kita yang lain. Gimana sih kok bingung? Ya, kita mulai ketik lagi skrip kita yang lain. Terus kita sesuaikan lagi ukuran dan tinggal dipasin aja sama space yang masih kosong. Untuk yang pertama, tadi aku pakai kalimat he works at the restaurant every day. Kemudian untuk yang gambar kedua ini, aku akan pakai kalimat he discusses everything with me every night. Misalnya seperti itu. Kemudian untuk gambar ketiga nanti aku bakal bikin kalimat she likes reading books while drinking coffee. And then di gambar yang keempat, aku bakalan bikin kalimat he plays toys every afternoon in the afternoon after school, kayak gitulah intinya nanti. Terus kemudian yang terakhir, karena ini ada bapak-bapak, jadi aku bakal bikin kalimat my father waits me every evening at home, kayak gitu. Jadi kisahnya seorang ayah yang lagi nunggu anaknya di rumah, dan itu kegiatan yang memang dikerjakan sehari-hari sesuai sama simple present. Jadi kita sesuaikan aja deh, pokoknya enaknya gimana gitu ya. Prosesnya kalian bisa lihat sendiri gimana aku ngeditnya sesuai sama gambar di atas ini. Oke, terus sambil menikmati editingnya.
Di sini aku mau jelasin juga tentang menu-menu apa aja sih yang ada di table bawah. Jadi selain buat font, ngatur jenis angkanya atau ukuran angkanya dan warnanya, ada juga macam-macam yang lain. Jadi di situ ada yang namanya posisi, ada yang namanya geser, ada yang namanya Dutchpin juga, itu yang buat menghapus karakter dan sebagainya. Nah, kita mulai dari yang posisi. Jadi ada satu icon yang namanya posisi, itu fungsinya untuk mengatur posisi maju mundurnya gambar yang kita buat. Jadi misalnya nih, sekarang kan ada ketikan nih yang lagi aku tulis ya di videonya. Nah, semisal ketikan ini ternyata menutupi objeknya. Terus aku pengen taruh tulisannya itu di belakang objeknya. Nah, itu kita bisa klik posisi, terus klik mundur. Nah, dengan begitu, dia akan beralih, pindah ke belakang objek gambarnya. Kayak gitu. Terus, kalau misalnya kita mau taruh tulisannya itu ke depan objek gambarnya atau menutupi objek gambarnya, kita klik yang maju. Nah, seperti itu. Kalau misalnya mau ditaruh di yang paling belakang, kita tinggal klik aja mundur ke belakang. Nah, itu bakalan otomatis dia mundur. Terus ada juga menu geser. Jadi kadang kan karena space-nya kecil, ketika kita menggesernya pakai tangan, itu kadang suka kebablasan gesernya, nggak sesuai sama posisi yang kita inginkan. Nah, itu kita bisa klik icon geser, terus di situ akan ada anak panah ke atas, ke bawah, ke kanan, dan ke kiri. Kita bisa klik anak panah itu secara berkala atau perlahan, sampai kalian menemukan jarak yang sesuai dengan keinginan kalian. Nah, jadi tidak hanya terpaku pada menu penulisan, tapi yang bawah itu juga ada menu-menu yang lain yang sangat membantu proses kita dalam mendesain di sini. Okay, so terus kemudian ada menu duplicate juga, ada menu hapus tadi aku udah sempet terangin ya, kayak gitu. Jadi enak deh, pokoknya pakai aplikasi Canva tuh recommended banget. Ini aku nggak di-endorse, tapi berdasarkan pada pengalaman yang udah pernah aku dapat selama aku menggunakan aplikasi Canva ini. Karena aku udah pakai aplikasi Canva ini tuh cukup lama ya, dari zaman lulus kuliah sampai sekarang. Pas aku udah mulai aktif buat desain-desain konten-konten lagi di Instagram, aku udah mulai pakai aplikasi Canva. Dan aplikasi ini juga bisa kita gunakan untuk bikin thumbnail YouTube atau bikin video awal di YouTube. Kayak kalau kita bikin video opening, aku udah sempat bikin videonya. Kalian bisa klik link yang ada di atas ini, atau kalian klik link yang ada di description box, atau tunggu aja nanti di akhir video aku bakalan rekomendasiin videonya buat kalian untuk tutorial Canva yang lain. Nah, kalian bisa memperdalam keilmuan kalian tentang Canva dari video-video yang aku rekomendasikan. Ya kurang lebih seperti itu sih, cukup mudah. Oh ya, untuk save-nya, karena di sini kan ada banyak slide ya. Terus kalau mau nge-save itu gimana caranya? Biar cuma satu aja yang ke-save. Oke, jadi kalau kita klik di pojok kanan atas, teman-teman bisa lihat itu kan ada anak panah ke bawah dan ke atas. Kalau kita klik yang anak panah ke bawah, dia akan otomatis tersimpan semua slide-nya. Tapi kalau kalian klik anak panah yang ke atas, di situ akan ada pilihannya lagi. Jadi simpan sebagai. Nah, itu kita bisa klik di kata simpan sebagainya. Habis itu nanti akan ada halamannya. Pilihan mau dicetak yang halaman berapa. Misalnya cuma halaman kedua aja misalnya. Kalian tinggal pilih. Terus jangan lupa juga ubah menu setting penyimpanan di atas pilihan halaman. Itu ada menu PDF, ada JPG, ada PNG dan sebagainya. Kalian bisa pilih yang PNG untuk high resolution atau yang JPG untuk standard resolution. Kayak gitu. Jadi untuk savingnya itu nggak harus kalian save semuanya, bisa di save yang cuman satu aja. Gimana? Seru banget kan ngedit pakai Canva ini? I guess that's it for our edition today for the tutorial. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dan semoga
apa yang aku bagikan itu bisa jadi pelajaran baru buat teman-teman. Oke. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa langsung aja komen di bawah. Terus kalau misalnya ada saran, misal kalian tahu, Kak aku punya trik desain yang lain, boleh juga share aja komentarnya di bawah. Oke. Kalian bisa juga request mau di-reviewin aplikasi apa lagi kalau misal kalian penasaran atau aplikasi yang lagi viral saat ini. So thank you so much for watching. Jangan lupa dukung kita selalu dengan cara like, share, comment, and subscribe. And I'll see you again in the next video. Hasta la vista everyone. Have a great day. Bye!